Topik kita pada kesempatan ini adalah pengantar statistik. Pengantar statistik itu berkaitan dengan penyusunan, pengumpulan, dan penyajian data. Lalu, bagian yang berikutnya adalah penyajian data berkelompok ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan bentuk diagramnya. Yang pertama, bagaimana penyusunan, pengumpulan, dan penyajian data. Dalam menyusun, mengumpulkan, dan menyajikan data, kita perlu pahami dulu bahwa adanya pengertian penyusunan data, lalu kita akan memahami bagaimana cara mengumpulkan data, lalu bagaimana data itu disajikan. 3 hal ini, yang pertama berkaitan dengan menyusun data. Ketika kita menyusun data, kita itu sebetulnya berkaitan dengan data. Jadi menyusun data itu berkaitan dengan data, di mana berisi tentang keterangan-keterangan yang dicari. Buah keterangan-keterangan yang dicari. Data yang berupa bentuk bilangan seperti banyaknya siswa di kompleks sekolah tertentu, tingkat atau tinggi badan dari siswa, dari 50 siswa di kelas 1, nah itu adalah data. Sehingga data yang bentuknya dalam bentuk bilangan disebut statistik. Data itu juga bisa kita sajikan dalam bentuk tabel ataupun bisa juga dalam bentuk grafik. Lalu statistik juga menentukan ukuran tertentu dari sampel. Ilmu yang mempelajari tentang cara yang sistematis untuk mengolah maupun menyajikan dan menafsirkan data itu disebut dengan statistika. Jadi statistika itu ilmunya, tetapi kalau datanya itu statistik istilahnya. Maka kita mempelajari statistika begitu ya, karena ilmunya. Lalu kita lanjutkan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dengan wawancara, dengan angket, atau kuesioner, juga bisa dengan pengamatan. Wawancara ini juga dapat dilakukan dengan sifatnya langsung. Secara langsung kita peroleh dari responden, dari orang yang kita ambil datanya atau responden. Dari sumbernya kita lakukan wawancara dengan melakukan secara langsung. Atau data yang berikutnya kita bisa lewat angket. Atau bisa juga disebut dengan kuesioner. Nah, hal yang perlu kita ketahui jika kita menggunakan angket atau kuesioner adalah pertanyaan yang dibuat harus benar-benar jelas dan tidak meragukan responden untuk menjawabnya. Lalu yang kedua, tidak boleh memaksa responden guna mengisi dan mengembalikan data. Jadi tidak ada paksaan dari responden ketika mengisi. Sehingga perlu bahasa, lalu pernyataan yang dibuat itu jelas. Kalau jenisnya sendiri, angket itu ada dibagi dua, yaitu angket tertutup dan angket terbuka. Angket yang tertutup itu artinya apa? Angket yang sudah ada jawabannya. Jadi kita bisa langsung mencari jawaban di dalam pilihan di situ, di dalam kuesioner. Tetapi kalau angket terbuka, angketnya itu jawabannya itu masih terbuka. Jadi diserahkan kepada responden. Lalu pengumpulan data juga bisa kita lakukan dengan pengamatan atau observasi. Nah, si peneliti juga perlu melihat, menghayati, dan melakukan sendiri
kegiatan-kegiatan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam melakukan observasi agar memperoleh data yang baik, maka diperlukan suatu pedoman observasi. Pedoman observasi itu dibuat sendiri oleh pengamat sesuai dengan kebutuhan apa yang mau diteliti. Lalu pedoman dibuat untuk memudahkan pengamatan, mencatat atau merekam data yang dikehendaki. Nah, ini namanya pengamatan atau observasi. Lalu penyajian data. Penyajian data itu kita bisa sajikan data tadi dalam bentuk bilangan dalam tabel atau daftar. Dan bisa juga kita menyajikannya dalam bentuk grafik atau diagram. Kalau dalam bentuk tabel ada yang perlu diperhatikan, yaitu pertama judul. Lalu nanti ada judul baris dan kolom, ada catatan sumber data. Nah, judulnya itu harus jelas ya di sini ya. Judul tabel hendaknya diberi nomor. Hal ini untuk mempermudah agar dalam penulisan tabel. Jadi tabel berapa, misalnya begitu. Judul tabel agak panjang, maka penulisannya dilakukan dalam beberapa baris. Untuk menggambarkan sebuah kalimat yang lengkap, dan usahakan pula tiap barisnya jangan dilakukan pemisahan kata. Nah ini ya cara membuat tabel. Lalu judul, baris, dan kolom. Judul, baris, dan judul kolom. Untuk baris dan judul kolom, sebaiknya ditulis dengan singkat dan jelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan judul baris dan judul kolom. Nama sebaiknya ditulis sesuai dengan huruf abjad. Jika ada keterangan berhubungan dengan waktu, sebaiknya disusun secara kronologis berurutan. Jadi misalnya ya urut, kalau misalnya Januari ya Januari dulu, baru Februari, Maret, dan seterusnya. Lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Tahun juga usahakan untuk diurutkan. Nah, ada lagi dalam tabel itu ada catatan atau sumber data. Biasanya di sebelah kiri bawah itu ada catatan. Di sumbernya dari mana, bahwa data itu diperoleh dari mana begitu. Lalu berikutnya adalah menyajikan data. Menyajikan data dengan grafik diagram. Nah, di sini ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram pastel, ada diagram lambang. Seperti apa diagram-diagram itu? Mari kita lihat bersama. Diagram garis itu adalah diagram yang bentuk penyajiannya paling banyak terdapat dalam berbagai laporan ilmiah, atau sering disebut dengan peta garis atau kurva. Tetapi ketika kita ini contohnya ya, penyajian data dalam diagram garis. Tetapi kalau kita mau membuat, tolong kita juga memperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat sumbu mendatar dan horizontal, dan sumbu tegak vertikal ya, horizontal dan vertikal. Lalu sumbu mendatar untuk waktunya, ini ada tahun ya. Lalu sedangkan untuk vertikal itu digunakan untuk jumlah tegaknya atau vertikalnya untuk frekuensi atau jumlahnya begitu. Lalu kalau sudah, hubungkan titik-titik tersebut karena akan diperoleh diagram garis yang diminta.
Hubungkan titik-titik tersebut karena diperoleh dari diagram garis yang diminta. Jadi titik antara yang horizontal mendatang dengan titik yang vertikal. Jadi dicari pasangannya lalu diberi titik-titik. Selanjutnya kita tinggal memberi nomor dan judul diagram yang diletakkan secara sistematis di atas gambar diagramnya. Penomoran ini penting dilakukan agar kita lebih mudah pada waktu pencarian data. Nah, di bawah itu tetap harus diberikan catatan atau sumber. Nah, ini perlu ditambahkan begitu ya. Lalu ini ada keterangannya bahwa yang horizontal itu tahun, yang vertikal itu adalah jumlah atau frekuensinya. Lalu berikutnya adalah diagram batang. Diagram batang itu seperti bentuk batang-batang seperti ini ya. Lalu ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan ketika mau membuat diagram batang ini. Yaitu harus membuat 2 buah sumbu, yaitu mendatar yang digunakan untuk kategorinya, ini yang mendatar, lalu ini yang tegak untuk frekuensinya ya, sama seperti pada ini tadi ya, diagram garis tadi ya, yang tegak itu juga frekuensi, yang vertikal itu untuk frekuensinya, yang mendatar horizontal itu untuk jenis kategorinya. Nah, kategorinya apa? Ini adalah kategori waktu ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu begitu. Lalu langkah yang kedua adalah membuat batang masing-masing kategori yang disesuaikan dengan kondisi datanya. Misalnya Ahad itu berarti jumlahnya ada berapa di sini? 950 ya, karena ini di tengah-tengah begitu. Lalu yang Senin datanya 600. Lalu yang Selasa 450. Sampai hari Sabtu yaitu 900 begitu. Nah, ini perlu ditambah catatan juga di bawahnya kecil di sini, sumber ini diperoleh dari mana begitu. Supaya lebih lengkap. Lalu ada lagi diagram lingkaran dan diagram pastel. Nah, langkahnya sama di sini ya. Pertama adalah ubah nilai data ke dalam bentuk persentase untuk masing-masing bagian. Dibuat persentasenya dulu. Kalau sudah menghitung besar sudut pusat untuk masing-masing bagian. Nah, lalu membuat sebuah lingkaran dengan menggunakan jangka, ukuran lingkaran jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Lalu masukkan data ke dalam sektor-sektor lingkaran sesuai dengan langkah dan mulai dari titik sudut yang terbesar. Lalu yang kelima adalah menulis persentasenya, berapa persen begitu ya. Jadi ada 5 langkah yang perlu diperhatikan. Jadi kita perlu mengetahui besar sudut dari setiap data di sini, lalu baru bisa kita inputkan. Dengan total seluruh sudutnya adalah 360 derajat. Lalu untuk persentasenya 100% total keseluruhannya begitu. Baik, berikutnya adalah diagram lambang. Lambang itu ada gambarnya, ada lambang-lambangnya seperti ini. Nah, ini misalnya satu ini apel hijau, ini mewakili 100 kg. Lalu kalau setengah apel itu artinya mewakili 50 kg begitu. Nah, ini juga misalnya contoh tabelnya di sini. Tabel nilai matematika yang dapat 5 itu ada 4 anak begitu ya. Lalu yang dapat 6 ada 9 anak begitu. Lalu yang dapat 7 12
12. Ini ya. Lalu yang dapat 8 ada 8 anak begitu. Lalu yang dapat 9 ada 7 anak ya di sini ya. Nah itu. Nah, langkahnya perlu kita perhatikan juga. Yang pertama adalah buat ada 3 buah kolom. Di pertama kolom berisi nama kategorinya. Lalu kolom yang kedua itu lambangnya, kolom yang ketiga frekuensinya. Begitu. Lalu langkahnya catat atau keterangan di bawah dengan mengenai perwakilan. Misalnya di sini bahwa satu apel itu mewakili 100 kg. Setengah apel itu mewakili 50 kilo gitu. Kalau sudah, tulis nama kategori kedua dan seterusnya. Langkah yang keempat, kita tinggal diberi nomor dan judul diagram, diletakkan secara sistematis di atas gambar diagramnya. Jadi ada judul dari diagramnya ini. Gitu. Nah, seperti ini. Nilai matematika siswa kelas 6. Baik, berikutnya adalah penyajian data berkelompok ke dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan bentuk diagramnya. Nah, ini nanti penyajian data dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan bentuk diagramnya ada 5. Penyajian data berkelompok dan tabel distribusi frekuensi, istilah dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian teknik menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi, lalu macam-macam tabel distribusi frekuensi, dan penyajian data berkelompok ke dalam bentuk diagram. Nah, ini contohnya tabel distribusi frekuensi, teman-teman. Jadi apa sih sebetulnya tabel distribusi frekuensi itu? Adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data. Dengan nilai-nilai data tersebut dikelompokkan ke dalam interval. Jadi interval itu A sampai B, C sampai dengan D. Nah, ini interval-interval. Dan setiap interval, nilai masing-masing mempunyai bilangan frekuensi. Jadi setiap interval nilai masing-masing mempunyai bilangan frekuensinya. Begitu. Nah, ini istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Ada istilah interval kelas, ada istilah batas kelas, ada istilah tepi kelas, ada istilah titik tengah, dan ada istilah panjang kelas. Interval kelas itu apa? Interval kelas itu adalah interval pembuat kelas, sub kelompok data. Nah, biasanya dalam tabel distribusi frekuensi terdiri dari beberapa kelas, 5 sampai 15 kelas, tergantung kondisi datanya. Nah, yang dimaksud dengan interval itu adalah ini. A sampai B begitu ya, lalu C sampai D. Jadi ini adalah A sampai B, di sini adalah kelas interval kelas pertama. Lalu C sampai D itu adalah interval kelas kedua. E sampai F itu adalah interval kelas ketiga. G sampai H itu adalah interval kelas keempat, dan I sampai J adalah interval kelas kelima. Lalu istilah yang kedua tadi batas kelas. Nah, batas itu adalah ada 2. Batas bawah kelas dan batas atas kelas. Yang batas bawah itu ini. A, C, E, G, dan I. Lalu batas atas kelas itu adalah B, D, F, H, J. Ini batas atasnya.
Lalu ada istilah lagi yaitu tepi kelas, teman-teman. Tepi kelas itu adalah bagian yang diperoleh dengan cara nilai-nilai batas kelas dikurangi dan ditambahkan dengan ketelitian data yang digunakan. Dalam hal ini, ketelitian data tergantung pada pencatatan. Jika data yang digunakan itu bilangan bulat, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Jika data yang dicatat dalam bilangan 1 desimal, maka ketelitian datanya 0,05. 2 desimal, maka ketelitiannya 0,005 dan seterusnya. Jadi tergantung pada pencatatan datanya. Ada dua tepi kelas di setiap interval kelasnya, yaitu tepi bawah kelas interval dan tepi atas kelas interval. Tepi bawah dapat dilihat dari batas kelas dikurangi, lalu tepi data yang digunakan dengan tepi data yang digunakan. Sedangkan bilangan-bilangan tepi atas kelas didapat dari nilai-nilai batas atas kelas ditambah dengan data ketelitian datanya. Jadi kita tahu tepi kelas ini dari yang sebelumnya, yaitu yang sebelumnya adalah batas kelas. Jadi batas kelasnya ini yang bawah A, C, E, G, H. Batas atasnya B, D, F, G, H, J. Nah, ini kalau yang bawah dikurangi dengan 0,5, yang atas ditambah dengan 0,5. Jadi batas kelas dikurangi 0,5 itu menjadi tepi kelas. Batas kelas bawah ditambah dengan 0,5 menjadi tepi atas kelas interval begitu. Makanya yang ini semua batas bawahnya A, C, E, G, I dikurangi 0,5 semua. Begitupun yang batas atasnya supaya menjadi tepi atas maka juga ditambah 0,5 dengan asumsi bahwa di sini datanya yang dicatat dalam bilangan bulat. Ya, jadi bilangan bulat. Baik, kita lanjutkan apa itu titik tengah. Titik tengah merupakan rata-rata hitung dari kedua tepi kelasnya atau kedua batas kelasnya. Berarti kalau kita punya tabel distribusi seperti ini, yang namanya titik tengah adalah setengah dari A dan B ditambah gitu ya. Atau setengah dari penjumlahan intervalnya, setengah dari A plus B. Titik tengah interval kelas kedua atau titik tengah kelas kedua itu berarti setengah C plus D begitu. Lalu titik tengah kelas ketiga berarti setengah kali E plus F. Titik tengah kelas keempat berarti setengah kali G tambah H. Titik tengah kelas kelima berarti setengah kali I tambah J begitu. Itu namanya titik tengah. Lalu ada istilah lagi panjang kelas. Panjang kelas itu adalah bilangan yang diperoleh dari selisih atau perbedaan antara kedua tepinya. Nah, tadi kita tahu bahwa tepi itu akan ada tepi bawah kelas, ada tepi atas. Nah, untuk mengetahui selisihnya berarti ya tepi yang atas yang dijumlahkan tadi, misalnya pada kelas pertama. Yaitu tadi kan B dengan A ya intervalnya. Lalu tepi bawahnya A dikurangi 0,5, B-nya ditambah dengan 0,5. Nah, yang dimaksud dengan panjang kelas adalah selisih dari B ditambah 0,5 dikurangi dengan A dikurangi 0,5.
Kita bisa gunakan ini atau kita bisa gunakan interval yang lain karena panjang kelas itu akan sama ya, akan konsisten begitu, konstan begitu, tidak akan berubah. Maka selisihnya pasti sama. Lalu berikutnya adalah teknik menyusun data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada jumlah kelas, ada panjang kelas, lalu menulis. Jadi pertama menentukan jumlah kelasnya dulu, kita tentukan panjang kelasnya, lalu kita menentukan batas-batas kelas untuk masing-masing interval kelasnya, lalu menuliskan nomor dan judul tabel, serta catatan dan sumber data yang didapat, lalu memasukkan semua data ke dalam masing-masing interval kelas. Nah, menentukan jumlah kelasnya tergantung dari pada pertimbangan-pertimbangan praktis. Jumlah kelas hendaknya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Adapun rumusnya adalah K sama dengan, jadi jumlah kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,222 log N. Lalu untuk menentukan panjang kelas itu diperoleh dari jangkauan. Dibagi dengan K tadi. K adalah 1 plus 3,322 log N. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah data yang terbesar dikurangi dengan data yang terkecil dibagi dengan K. Adapun ketentuan dalam melakukan perhitungan panjang kelas harus melakukan pembulatan bilangan yang disesuaikan dengan kondisi atau pencatatan datanya. Artinya apa? Jika data yang digunakan merupakan data bilangan bulat, maka panjang kelasnya juga harus dalam bilangan bulat. Lalu jika datanya merupakan desimal, yaitu 1, 2, atau lebih desimalnya, maka panjang kelasnya pun dalam bilangan desimal tersebut disesuaikan dengan banyaknya desimal. Nah, dua catatan ini mohon menjadi perhatian ketika kita mencari panjang kelas. Lalu setelah itu baru kita menentukan batas-batas kelas untuk masing-masing interval kelasnya. Dalam menentukan batas kelas, kita harus menentukan waktu pada waktu penentuan nilai batas bawah. Dalam menentukan batas-batas kelas, yang harus diperhatikan adalah pada waktu menentukan nilai batas bawah untuk kelas pertama, ada dua kemungkinan yang dapat kita lakukan, yaitu nilai batas belas interval kelas pertama boleh diambil dari data yang terkecil, atau boleh juga kita mengambil nilai data yang lebih kecil dari data yang terkecil. Lalu kemungkinan yang kedua kita boleh lakukan asal nilai data yang terbesar dapat tercakup dalam interval kelas yang terakhir. Jadi maksudnya apa? Ketika kita menentukan ini ya, data yang pertama ini ya, A ini ya kita boleh kok lebih kecil dari A begitu. Jadi boleh juga data yang paling kecil. Ketika kita membuat interval-intervalnya ini, misalnya terkecilnya 2, kita boleh mengawalinya mulai dari yang terkecil 0 begitu. Tapi boleh juga dari 2 data yang paling, karena dia data yang paling kecil juga boleh. Itu maksudnya. Lalu kalau sudah memasukkan semua data ke masing-masing kelas interval. Kalau kita sudah tahu kelas intervalnya, masukkan datanya. Misalnya interval A ke B. Itu ada berapa banyak datanya, begitu maksudnya. Lalu kalau sudah, kita menulis nomor, judul tabel, serta catatan dan sumber data yang didapat. Ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada 6 langkah. Maaf, 5 langkah yang ditulis di sini ya. Yang pertama tadi kita membuat
jumlah kelasnya dulu menggunakan rumus K1 tambah 3,322 log N. Kalau sudah, langkah yang kedua adalah menentukan panjang kelas, sehingga jangkauan dibagi K. Kalau sudah, kita tentukan batas-batas kelasnya atau kelas intervalnya, begitu ya. Lalu kalau sudah, masukkan data dari masing-masing jumlahnya ke dalam setiap interval. Jangan lupa diberi nomor dan judul, serta catatan dan sumber dari data yang didapat. Nah, ini langkah sederhananya ada 5 langkah, ya, ringkasannya ada 5 langkah. Lalu ada macam-macam tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif, tabel distribusi frekuensi relatif, dan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Apa bedanya? Tabel distribusi kumulatif itu adalah ada 2 macam, yaitu kurang dari atau frekuensi kumulatif atau lebih. Nah, itu seperti ini. Nah, tabel distribusi frekuensi relatif di sini ya. Yang bentar. Nah, yang relatif itu adalah berisi tentang nilai data dan nilai-nilai yang dikelompokkan dalam interval kelas. Jadi, misalnya kita punya data ini ya. Ini tabel distribusi ya. Nah, yang dimaksud relatif itu adalah ini. Dimasukkan ke dalam rumus F1, F2, F5, F3, dan seterusnya. Jadi rumusnya adalah frekuensi yang pertama dibagi dengan seluruh data, lalu dikali 100. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti frekuensi relatifnya adalah untuk interval atau kelas yang pertama 9 sampai 21 berarti kan frekuensinya ada 3 ya. 3 dibagi 60. Nah, 60 itu jumlah keseluruhannya. Frekuensi ini kalau dijumlahkan hasilnya 60 dikali 100 begitu ya. Nah, dibagi 60 dulu hasilnya 0,050. Begitupun pada kelas kedua. 4 dibagi 60 hasilnya 0,067. 4 dibagi 60 0,067. Lalu kelas yang keempat itu ada 8 frekuensinya 8 per 60 0,133. Nah, ini tinggal dikalikan dengan 100%. Sehingga diperoleh kalau yang kelas pertama 0,050 dikali 5%. 100% hasilnya adalah 5%. Lalu kalau yang kelas kedua 6 per 60 dikali 100%, hasilnya adalah 7%. 4 per 60 dikali 100%, 0,067, atau masih dikali 100%, 7%. Jadi kalau yang desimal ini belum dikali 100, tapi kalau yang persen ini sudah dikali 100, begitu ya. Jadi kalau yang misalnya yang ketiga, 4 per 60 berarti ya 0,67 dikali 100%, 7%. Lalu kalau kelas keempat, 8 per 60 kali 100% ya 13%. Kelas kelima, 12 per 60 dikali 100%, hasilnya adalah 20%. Kelas ke-7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, maaf. Kelas yang ke-6, 23 per 60 dikali 100%, 38%. Lalu kelas yang ke-7, 6 per 60 kali 100%, 10%. Sehingga kalau di total, persentasenya itu adalah 100%. Lalu desimalnya itu menjadi 1 di sini. Itu namanya distribusi frekuensi relatif. Lalu kalau distribusi frekuensi kumulatif, nah dari yang kita peroleh tadi, contohnya di sini ada kelas interval ya.
Kelas interval ini kelasnya, lalu ini frekuensinya. Nah, kalau yang dimaksud dengan distribusi relatif kumulatif, frekuensi relatif kumulatif itu ada dua, yaitu kurang dari A, C, E, G, I, K. Misalnya kelas intervalnya itu adalah A, lalu kurang dari C, kurang dari E, G, I, dan K. Jadi A, C, E, G, I, K begitu. Lalu berikutnya yang lebih dari A, C, E, G, I, K begitu ya. Dengan asumsi ini sebagai penjumlahan frekuensi. Jadi kalau kurang dari A ya berarti ya hanya 0 di sini. Kurang dari C ya frekuensi 1 begitu. Nah, yang kurang dari misalnya di sini ya distribusi kurang dari dengan berat 176,5. Nah, ini kan berarti tepi atas kelas ya, karena kan ditambah 0,5. Berarti yang kurang dari ini frekuensinya adalah 5 begitu. Lalu yang berikutnya yang kurang dari 2, kurang dari 242,5 berarti ya 5 tambah 7 begitu. Lalu kurang dari 308,5 berarti ya 5 tambah 7 tambah 3 begitu. Jadi frekuensi kumulatif itu ada kurang dari dan ada lebih dari begitu. Nah, dimulai dari ini ya, dari 176,5 begitu. Nah, kalau yang lebih dari berarti lebih dari 110,5 di sini. Nah, ini kan lebih darinya berarti ya di sini 5 tambah 7 tambah 3 tambah 4 tambah 3 lagi sehingga hasilnya 22. Lalu untuk yang berikutnya 7 tambah 3 tambah 4 tambah 3 sama dengan 17. Untuk lebih dari 176,5 ya. Jadi dari batas bawahnya begitu ya, sehingga lebih dari batas bawahnya begitu. Kalau yang ini tadi lebih dari atau kurang dari batas atasnya yang ini ya. Ini kan kurang dari batas atasnya, ini lebih dari batas bawahnya begitu ya. Nah, sehingga kita peroleh ini. Lalu kalau penyajian data berkelompok itu dalam bentuk diagram, itu ada histogram, poligon frekuensi, dan ada OGIF atau OZIF. Histogram itu artinya apa? Frekuensi sering dianggap sebagai grafik frekuensi bertangga. Nah, ini disebut histogram. Dibuat dari dua sumbu simetri, yaitu mendatar dan tegak. Lalu dibuat persegi-persegi panjang yang merupakan dari masing-masing interval kelas. Jadi ini ada dari tepi kelas bawah, tepi kelas atas begitu ya. Lalu nanti ada panjang kelasnya begitu. Nah, ini ya. Lalu jadi dari dua tepi kelas di sini, yaitu tepi kelas bawah dan kelas atas setiap penggambar begitu. Lalu yang ketiga adalah menuliskan bilangan-bilangan frekuensinya. Nah, frekuensi selalu ada di bagian sumbu yang tegak begitu. Lalu berikutnya adalah poligon frekuensi. Sering digambarkan dalam bentuk poligon frekuensi. Dilakukan dengan memberikan titik-titik tengah setelah dari histogram. Jadi kita sebetulnya histogram dulu lalu titik-titik tengah begitu bisa. Lalu kalau sudah baru digabungkan. Nah, ini namanya poligon frekuensi.
Jadi ada garis linier yang menghubungkan. Jadi kalau kita gambar ini dulu, histogram nanti poligonnya itu dikasih titik tengah sini ya. Titik tengah sini, lalu nanti dihubungkan dengan garis linier. Nah, jadilah seperti ini, begitu caranya. Lalu yang berikutnya adalah ogive. Ogive ini tadi kita sudah tahu frekuensi kumulatif ya. Tadi ada kurang dan lebih dari. Nah, frekuensi kumulatif itu digambarkan dalam ini, dalam diagram ogive. Lalu nanti ada ogive positif, ini ogive positif yang ke kanan, nilainya positif. Nanti ada ogive negatif yang ke kiri begitu ya, karena kita punya tadi lebih dari dan kurang dari begitu ya. Lebih dari itu diperoleh dari batas bawah atau tepi bawah ke kanan ya, tepi bawah, lebih dari tepi bawah. Kalau kurang dari itu kurang dari tepi atas kelas. Baik, itu saja sebagai pengantar statistik. Semoga bermanfaat.